Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 12 agama 1 dari Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang ta'arud al-adillah. Ta'arud al-adillah secara bahasa, ta'arud berarti pertentangan antara satu dan lain. Kata al-adillah dalam bentuk jamak dari kata dalil yang berarti argumen, ajaran, dan dalil. Menurut Wahbah al-Zuhaili, tidak setuju terhadap pendapat sebagian kalangan yang menyamakan antara ta'arud dengan tanaqud. Kedua sifat ini terdapat perbedaan. Tanaqud membawa implikasi batalnya satu dari dua dalil. Ta'arud hanya menghalangi berlaku hukum yang dimaksud satu dalil tanpa menggugurkan keberadaan dalil tersebut. Definisi menurut para ulama. 1. Syekh Qudri Bek. Beliau mendefinisikan ta'arud al-adillah adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum yang bertentangan dengan dalil yang lain. 2. Ali Hasbasah. Ta'arud adalah dua dalil yang sama tingkatnya menunjukkan suatu hukum yang bertentangan dengan hukum yang dikandung dalil yang lain dalam kasus yang sama. Cara penyelesaian ta'arud al-adillah. 1. Nasah. 2. Tarjih. 3. Al-jam'u wa taufiq. 4. Tasakut al-dalalain. 1. Nasah. Definisi nasah secara bahasa dibagi menjadi dua pengertian. Pertama, nasah berarti pengungkapan atau peniadaan. Kedua, nasah berarti pemindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna nastansihu ma kuntum ta'malun. Artinya, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Definisi nasah secara istilah menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili. Nasah adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syara yang datang kemudian. Kedua, menurut Syekh Abdul Al-Karim Zaidan al-Wajiz fi usul fiqh, nasah adalah pembatalan hukum syara yang telah ditetapkan terdahulu dengan dalil-dalil syara yang datang kemudian. Dari dua definisi di atas dapat dipahami beberapa hal. 1. Nasah atau pembatalan itu dilakukan dengan khitab atau tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, nasah tidak dapat dilakukan selain Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang dibacakan tersebut adalah hukum syara yang mengandung perintah, larangan, atau berita. 3. Hukum yang membatalkan hukum terdahulu datangnya kemudian. Hukum yang dibatalkan lebih dahulu datangnya daripada hukum yang membatalkan. Tarjih. Secara bahasa, tarjih berarti menguatkan. Secara terminologi, ada sejumlah definisi tarjih yang dikemukakan oleh ulama. 1. Menurut Al-Amiyah, yaitu pengungkapan mengenai diiringi salah satu dari dua dalil yang pantas menunjukkan kepada apa yang dikehendaki di samping keduanya berbenturan, yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkannya. 2. Kalangan Hanafiyah menjelaskan ada tambahan pada salah satu dalil yang sederajat, di mana dalil yang tambahan itu tidak berdiri sendiri. 3. Kalangan Syafi'iyah menguatkan salah satu indikator dalil dua hanmi yang lain untuk diamalkan. Dari ketiga definisi dapat ditemukan beberapa syarat tarjih. 1. Ada indikator yang mendukung untuk mengamalkan salah satu di antara dua dalil yang bertentangan dan meninggalkan dalil yang satu. 2. Ada dua dalil yang bertentangan dan tidak mungkin untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. 3. Kedua dalil yang bertentangan itu memiliki kualitas yang sama untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud. Al-jam'u wa al-taufiq. Al-jam'u wa al-taufiq adalah menghubungkan dua dalil yang nampak bertentangan sehingga keduanya bisa dipakai dan diamalkan dengan didapatkan makna yang berserasian. Tasakut al-dalalain. Tasakut al-dalalain adalah upaya menanggulkan penyelesaian atau keputusan dari dua dalil yang tempat berlawanan karena sulit ditempuh dengan al-jam'u, at-taufiq, tarjih maupun nasah. Yang selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah penyelesaian antara metode Hanafiyah dan metode Syafi'iyah. Yang pertama adalah metode Hanafiyah. Metode Hanafiyah ini terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah nas. Nah, nas ini digunakan untuk mengkaji terlebih dahulu waktu turunnya nas atau dua dalil yang bertentangan. Apabila nas ini diketahui mana yang turun terlebih dahulu dan mana yang turun kemudian. Yang kedua adalah tarjih,
Ya, tarjih ini digunakan untuk menguatkan suatu dalil yang bertentangan dengan mempertimbangkan indikator yang menguatkannya. Seperti itu. Yang ketiga adalah metode al-jamu wa al-taufiq. Metode ini digunakan untuk pengkompromian antara dua dalil yang bertentangan dengan kemudian dikompromikan. Dan yang terakhir yaitu adalah tasakut al-dalalain. Tasakut al-dalalain ini menggugurkan kedua dalil yang bertentangan. Yang selanjutnya yaitu adalah metode Syafi'iyah. Metode Syafi'iyah ini juga terdapat 4 bagian, tetapi yang pertama yaitu adalah al-jamu wa al-taufiq. Metode ini itu digunakan untuk menghimpun dan menguatkan dan menkompromikan kedua dalil yang bertentangan, namun hanya dilakukan satu sisi. Yang selanjutnya yaitu adalah tarjih. Tarjih ini digunakan untuk manakala pengkompromian kedua dalil yang bertentangan itu tidak dapat digunakan. Yang ketiga yaitu adalah nas. Nah, yang nas ini adalah digunakan untuk apabila diketahui dua dalil yang bertentangan, mana yang terlebih dahulu turun dan mana yang kemudian turun. Yang terakhir yaitu adalah tasakut al-dalalain. Tasakut al-dalalain ini mengabaikan kedua dalil yang bertentangan dan beralih mencapai dalil yang lain meskipun kualitasnya itu rendah. Kalangan Syafi'iyah, Malikiyah itu menggunakan metode ini apabila 3 dalil tersebut tidak dapat menyelesaikan pertentangan dua dalil. Yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dari materi yang saya jelaskan dengan rekan saya yaitu dapat diambil kesimpulannya, yaitu penyelesaian ta'arud al-dilah itu dapat menggunakan metode nas, tarjih, al-jamu wa al-taufiq, dan tasakut al-dalalain. Tidak ada perbedaan antara dua metode tersebut, namun hanya para ulama dari metode Hanafiyah tersebut itu mendahulukan metode tarjih. Kelalen baca biar bapak angker. Kira dekat di sini apa langsung? Langsung. Tidak ada perbedaan antara dua metode tersebut, namun ulama Hanafiyah itu mendahulukan tarjih, nas, al-jamu al-taufiq, dan tasakut al-dalalain. Sedangkan dari ulama Syafi'iyah itu mendahulukan al-jamu al-taufiq, tarjih, dan tasakut al-dalalain. Yang kami sampaikan, bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.